Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akram SM dari jurusan PAI, ingin mempresentasikan atau menjelaskan materi dari mata kuliah dasar-dasar pendidikan, yakni materinya ialah dasar-dasar pendidikan, teori-teori belajar. Yang akan kita bahas pada materi kali ini ialah yang pertama, teori behaviorisme. Yang kedua, teori belajar kognitif menurut Piaget. Yang ketiga, teori pemrosesan informasi dari Robert Gagne. Yang keempat, teori belajar Gestalt. Dan yang kelima ialah kajian hasil penelitian tentang teori belajar. Materi yang pertama ialah teori behaviorisme. Yang pertama, teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, prinsip teori belajar behaviorisme menurut McKinnon. Prinsip teori belajar behavioristik adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Yang kedua, hal paling penting dari teori ini adalah stimulus dan respon, karena bisa diamati. Yang ketiga, adanya penguatan, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Yang ketiga ialah hukum pada teori behaviorisme. Hargenhan dan Matthew menyatakan bahwa teori belajar ini mencakup 4 hukum, yaitu yang pertama, hukum kesiapan, yang kedua, hukum latihan, yang ketiga, hukum efek, yang keempat ialah hukum sikap. Ciri-ciri teori belajar behaviorisme: yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya meminta maaf. Dan yang kelima ialah menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Materi yang kedua ialah teori belajar kognitif menurut Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek, yaitu yang pertama, kematangan sebagai hasil perkembangan susunan saraf. Yang kedua, pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan dunianya. Yang ketiga, interaksi sosial, yaitu pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Dan keempat ialah ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan atau sistem mengatur dalam diri organisme agar dia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Pokok-pokok pikiran Piaget mengenai teori kognitif: yang pertama, skema, yang kedua, asimilasi, yang ketiga, akomodasi. Teori selanjutnya ialah teori pemrosesan informasi dari Robert Gagne. Teori pembelajaran pemrosesan informasi adalah bagian dari teori belajar sibernetik, yaitu pengolahan informasi, bahwa berdasarkan kondisi internal dan eksternal ini, Gagne menjelaskan bagaimana proses belajar itu terjadi. Model proses yang dikembangkan oleh Gagne didasarkan pada teori pemrosesan informasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rangsangan yang diterima panca indera akan disalurkan ke pusat syaraf dan diproses sebagai informasi. Yang kedua, informasi dipilih secara selektif. Ada yang dibuang, ada yang disimpan dalam memori jangka pendek, dan ada yang disimpan dalam memori jangka panjang. Memori-memori ini tercampur dengan memori yang telah ada sebelumnya dan dapat diungkap kembali setelah dilakukan pengolahan. Seperangkat proses yang bersifat internal yang dimaksud oleh Gagne adalah kondisi internal, yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan terjadinya proses kognitif dalam diri individu.
Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Gagne mengemukakan 8 fase dalam satu tindakan belajar. Fase-fase itu merupakan kejadian-kejadian eksternal yang dapat distrukturkan oleh siswa atau guru. Setiap fase dipasangkan dengan suatu proses yang terjadi dalam pikiran siswa. Yang pertama, fase motivasi. Kedua, fase pengenalan. Selanjutnya fase perolehan. Selanjutnya fase retensi. Selanjutnya fase pemanggilan. Selanjutnya generalisasi. Selanjutnya fase penampilan. Dan selanjutnya fase umpan balik. Teori selanjutnya ialah teori belajar Gestalt. Kata Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang berarti konfigurasi, pola, kesatuan, keseluruhan. Keseluruhan lebih dari jumlah bagian-bagian dan membentuk satu kesatuan yang bermakna. Fokus teori Gestalt adalah ide tentang pengelompokan, yaitu karakteristik stimulus menyebabkan kita struktur atau menafsirkan bidang visual atau masalah dengan cara tertentu. Faktor pengelompokan: yang pertama, kedekatan; kedua, kesamaan; yang ketiga, penutupan; dan yang keempat ialah kesederhanaan. Ahmad Sudarjat menguraikan beberapa aplikasi teori Gestalt dalam proses pembelajaran antara lain. Pertama, pengalaman tilikan; yang kedua, pembelajaran yang bermakna; yang ketiga, perilaku bertujuan; yang keempat, prinsip ruang hidup; dan yang kelima ialah transfer dalam belajar. Materi yang selanjutnya ialah kajian hasil penelitian tentang teori belajar. Didi Suryadi menciptakan proses belajar aktif, kajian dari sudut pandang teori belajar dan teori didaktik, atau makalah disajikan pada Seminar Nasional Pendidikan Matematika di UNP 9 Oktober 2010. Yang pertama, anak dapat secara aktif terlibat dalam proses belajar dan kesempatan untuk mengemukakan ide-ide mereka merupakan hal yang sangat esensial dalam proses tersebut. Yang kedua, terdapat sejumlah karakteristik dan tahapan berpikir yang teridentifikasi dan dapat dipastikan bahwa anak melalui tahapan-tahapan tersebut. Yang keempat, belajar bergerak dari tahapan yang bersifat konkret ke tahapan lain yang lebih abstrak. Dan yang keempat ialah kemampuan untuk menggunakan simbol serta representasi formal secara alamiah berkembang mulai dari tahapan yang lebih konkret. Watro Mursyidi, kajian teori belajar, behaviorisme dan desain instruksional, Al-Marhalah, atau Jurnal Pendidikan Islam, volume 3, nomor 1 Mei 2019. Yang pertama, ada 4 kategori utama atau kerangka filosofis mengenai teori-teori belajar, yaitu teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme, dan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar behaviorisme hanya berfokus pada aspek objektif diamati pembelajaran. Teori kognitif melihat melampaui perilaku untuk menjelaskan pembelajaran berbasis otak, dan pandangan konstruktivisme belajar sebagai sebuah proses di mana belajar aktif membangun ide-ide baru atau konsep. Sedangkan teori humanistik beranggapan bahwa belajar adalah proses memanusiakan manusia. Feida Nurlaila Istiadah, MPD, teori-teori belajar dalam pendidikan, Edu Publisher, Maret 2020. Yang pertama, sebagai landasan dalam penerapan materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian. Yang kedua, memberi dorongan kepada siswa agar menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain
atau melanggar aturan, norma, dan etika yang ada. Yang ketiga ialah dapat mengidentifikasikan keberhasilan aplikasi teori. Yang keempat, mengetahui berbagai macam perilaku atau ciri-ciri siswa dan menemukan cara-cara untuk menyikapinya. Yang kelima, mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan dinamis. Dan yang keenam ialah membantu menyalurkan dan mengoptimalkan potensi masing-masing siswa. Mungkin hanya sampai itu yang materi yang saya bawakan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.